Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang cermin. Cermin terbuat dari kaca yang salah satu permukaannya dilapisi dengan aluminium atau perak. Cermin ada 3 macam, yaitu cermin datar, cekung, dan cembung. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang cermin datar. Pada cermin datar berlaku hukum pemantulan cahaya. Untuk melukiskan bayangan pada cermin datar, minimal digunakan 2 sinar datang. Sinar datang 1 dan 2 dipantulkan oleh cermin datar dan saling menjauh. Perpanjangan sinar pantul masuk ke dalam cermin merupakan bayangan benda. Sifat bayangan yang dibentuk cermin datar adalah maya, tegak, sama besar dengan bendanya. Bayangan maya adalah bayangan yang tidak dapat ditangkap oleh layar. Cermin cekung yaitu cermin yang bidang pantulnya melengkung ke arah dalam. Cermin cekung biasanya digunakan sebagai reflektor pada lampu mobil dan lampu senter. Cermin cekung memiliki bagian-bagian tertentu. M merupakan titik pusat lengkung cermin, F titik fokus cermin, dan O titik pusat cermin. Cermin cekung memiliki beberapa sinar utama. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan melalui titik itu juga. Untuk melukiskan pembentukan bayangan pada cermin cekung, minimal digunakan 2 buah sinar istimewa. Jika benda berada di ruang 3, maka bayangan yang terbentuk akan berada pada ruang 2, dengan sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Cermin cembung yaitu cermin yang permukaan bidang pantulnya melengkung ke arah luar. Cermin cembung biasa digunakan untuk spion pada kendaraan bermotor. Sifat cermin cembung menyebarkan sinar atau bersifat divergen. Cermin cembung memiliki 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan cermin tersebut. Pembentukan bayangan pada cermin cembung. Untuk melukiskan bayangan pada cermin cembung, minimal digunakan 2 sinar istimewa. Dengan sifat bayangan pada cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Persamaan yang berlaku pada cermin cekung dan cermin cembung sama. Namun yang membedakan adalah fokus pada cermin cekung bernilai positif, sedangkan fokus pada cermin cembung bernilai negatif. Rumus di atas adalah persamaan cermin cekung dan cembung, di mana F merupakan jarak fokus, S jarak benda ke cermin, dan S aksen adalah jarak bayangan benda menuju cermin. Sedangkan rumus untuk mencari perbesaran bayangan
dapat digunakan rumus di bawah ini. Perlu diingat bahwa H bernilai positif adalah bayangan tegak dan maya, sedangkan H bernilai negatif bayangan terbalik dan nyata. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal. Di situ ada contoh soal lilin diletakkan 12 cm di depan cermin cembung dengan jarak fokus 8 cm. Maka yang ditanya letak bayangan yang benar adalah kita masukkan rumus yang kita bahas tadi. Di situ tertera angkanya 1/s aksen sama dengan 1/8 cm dikurang 1/12 cm. Kemudian samakan penyebutnya yaitu menjadi 24. Maka 24 bagi 8 adalah 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. 24 bagi 12 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Sedangkan perbesarannya adalah M sama dengan S aksen per S sama dengan min 4,8 hasil dari perhitungan tadi dibagi 12, maka hasilnya 0,4.